Setiap hari saya berjalan kaki bersama teman-teman untuk ke sekolah, melewati jalan yang rusak dan berbatu. Kami berjalan ratusan meter dari rumah menuju ke sekolah. Sekolah kami berada di tengah perkebunan dikelilingi oleh tebu dan berbagai macam pohon yang menjadikan suasana lebih sejuk. Saya Diana, di sini saya menjadi bagian dari tim Kampus Mengajar Angkatan 5. Awal mula saya mengenal Kampus Mengajar itu dari teman. Saya dikenalkan dan dijelaskan tentang Kampus Mengajar. Lalu dia mengajak saya untuk mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 5. Selanjutnya saya penasaran dan mulai mencari informasi melalui sosial media. Kemudian saya memutuskan untuk mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 5. Bukan keputusan yang mudah bagi kami untuk menjadi bagian dari tim Kampus Mengajar Angkatan 5 di SDN 5 Kajarharjo. Karena letak sekolah ini jauh dari kami yang bukan berasal dari Banyuwangi. Untuk menuju desa Kajarharjo, kami bisa menggunakan kereta dan motor. Tetapi jika menggunakan motor, rawan terjadi kecelakaan karena jalan yang dilalui lumayan sulit. Kami berasal dari Jember, Surabaya, dan satu rekan kami merupakan penduduk asli Kalibaru. Saat ini, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jember dan Universitas Negeri Surabaya. Sebelum pelepasan, kami melakukan kegiatan persiapan pembekalan, yakni yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilakukan secara daring melalui Zoom meeting selama 10 bulan untuk mempersiapkan ketika kita melakukan penerjunan langsung ke sekolah penempatan kita. Kemudian di minggu pertama, di saat kami sudah terjun di lapangan, kami melakukan observasi terlebih dahulu untuk melihat lingkungan kondisi sekolah yang ada di sekolah penempatan kami. Kemudian setelah kami melakukan observasi, kami melakukan diskusi dengan tim kami untuk merencanakan program-program yang relevan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan nama saya Siti Imaroh selaku Kepala Sekolah SDN 5 Kajarharjo, Kalibaru, Banyuwangi. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Nadiem Makarim yang telah membuat program Kampus Mengajar. Yang kedua, kepada Ibu dosen yang telah memberi bekal bagi mahasiswa yang telah ditugaskan di SD kami. Yang ketiga, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah bersedia membantu kami dalam mendidik anak-anak kami. Kebetulan saat ini kami masih menggunakan K13 dan sedang berproses ke kurikulum Merdeka. Saya kira maksud dan tujuan pemerintah dengan programnya Kampus Mengajar adalah mempermudah kami mengenal dan memahami kurikulum Merdeka dengan baik. Saya Inawati Salifri Andiastuti SPDSD, merupakan guru pamong dari mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 5 di SDN 5 Kajarharjo. Dengan kehadiran adik-adik mahasiswa Kampus Mengajar ini, sekolah kami sangat terbantukan karena mereka dapat bermitra dengan guru dalam peningkatan literasi dan numerasi, berinovasi dalam pembelajaran, mengembangkan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Di sekolah ini sudah tampak perubahan-perubahan fisik yang dapat kita lihat di masing-masing kelas. Di samping itu, adik-adik mahasiswa juga membantu pihak sekolah dalam pelaksanaan AKM, administrasi, dan adaptasi teknologi yang mereka kontribusikan untuk sekolah ini. Begitu juga mereka juga aktif dalam kegiatan hari-hari besar, berkolaborasi dalam kegiatan persekolahan.
Awal mula kami tiba di sekolah SDN 5 Kajarharjo, penataan buku di perpustakaan sekolah masih belum rapi, sehingga kami menyiapkan sebuah program, yaitu program pustaka atau pojok baca. Kami mulai menata buku sesuai dengan jenisnya, kemudian memberi keterangan jenis buku tersebut agar memudahkan siswa dalam mencari dan membaca buku bacaan yang mereka inginkan. Kami menyadari bahwa di sekolah ini tidak mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, kami menyiapkan program bernama Literasi Bahasa Inggris. Di sini kami memperkenalkan beberapa kosakata kepada peserta didik. Selanjutnya, kami membuat kuis untuk dikerjakan oleh peserta didik. Lalu kami memperkenalkan juga kepada peserta didik cara pengerjaan kuis menggunakan Google Form di berbagai perangkat elektronik. Setelah observasi, kami menyadari bahwa peserta didik di SDN 5 Kajarharjo masih belum mumpuni dalam hal literasi, sehingga kami membuat program berupa literasi pustaka. Sebelumnya di sekolah ini sudah ada program 15 menit membaca, tetapi tidak berjalan. Sehingga kami menyiapkan program literasi pustaka, yaitu membaca 10 menit dan mereview hasil bacaan selama 10 menit. Berkaitan dengan numerasi, siswa SDN 5 Kajarharjo masih sangat lemah dalam hal berhitung, seperti pembagian dan perkalian. Untuk itu kami menyiapkan sebuah program, yaitu program intensif numerasi, yang tujuannya untuk membantu siswa belajar cara berhitung pembagian dan perkalian yang mudah dan cepat, serta latihan mengerjakan soal-soal HOTS untuk membiasakan mereka menghadapi soal-soal sulit yang dikemas dalam bentuk soal cerita. Salah satu program yang kami laksanakan yaitu literasi digital. Program ini kami rasa sangat relevan dengan kondisi lingkungan sekolah kami, yang mana program literasi digital ini nantinya dapat bermanfaat bagi siswa dan siswi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Ruang kelas terasa kosong saat kami melakukan observasi. Bagian pengetahuan umum untuk bacaan di kelas kurang, disertai minat baca yang kurang merupakan motivasi kami untuk membuat program mading kreatif. Dengan adanya mading kreatif, peserta didik tidak akan merasa bosan membaca dengan hanya media buku. Program selanjutnya yakni program aktif ekstrakurikuler, yang mana program ini kami rasa sangat relevan dengan SD penempatan kami, yakni SDN 5 Kajarharjo. Yang mana di SDN 5 Kajarharjo ini ekstrakurikulernya masih belum maksimal, khususnya di ekstrakurikuler pramuka. Kami menyadari bahwa ekstrakurikuler pramuka ini wajib untuk dilakukan, namun di SD penempatan kami tidak berjalan dengan maksimal, sehingga kami mengaktifkan kembali kegiatan tersebut agar peserta didik mendapatkan pendidikan di luar jam sekolah. Jalan menuju sekolah sudah rusak dan belum ada perbaikan. Hal ini menjadi suatu tantangan yang berat bagi kami dan guru-guru di SDN 5 Kajarharjo. Namun, kami tetap semangat dan terus bersabar dalam setiap rintangan. Apalagi saat musim hujan dan juga musim kembung. Jalanan sangat licin, sehingga tidak menutup kemungkinan terjatuh saat kendaraan melewati jalan tanah berbatu. Lalu, hambatan yang sering terjadi di SDN 5 Kajarharjo adalah sulit terjangkau oleh jaringan internet. Sehingga, program yang memerlukan jaringan internet terkadang tidak bisa berjalan dengan lancar. Namun, dengan adanya hambatan tersebut, tidak menjadikan kami patah semangat. Ini merupakan tantangan bagi kami untuk mencoba alternatif lain agar program dapat berjalan dengan baik. Misalnya seperti membuat program yang tidak memerlukan jaringan internet, namun tetap ada adaptasi teknologinya. Dengan Kakak Kampus Mengajar, saya senang bisa menulis tegak bersambung dengan sangat lancar. Bisa mengerjakan soal matematika. Bermain dengan belajar. Belajar mewarnai. Belajar menggunakan
Pesan kami adalah adik-adik mahasiswa mempunyai perilaku yang baik, sopan dan bersikap serta bertutur kata. Pesan kami adalah semoga jika kalian nanti menjadi guru atau menjadi apapun adalah tetaplah menjadi baik. Terimalah anak-anak didik kalian apa adanya dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada. Setelah itu ubahlah mereka dengan sabar ke arah pribadi yang berpancasila, yang taat kepada agamanya, peduli terhadap sesama, bekerja keras dan pantang menyerah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kami untuk adik-adik mahasiswa dari kampus mengajar, jika nantinya benar-benar terjun di dunia pendidikan, Ibu berharap kalian tetap untuk terus belajar, jangan stagnan di zona yang nyaman, karena nanti akan tergerus dengan yang muda-muda. Harapan kami nanti adik-adik akan menjadi guru yang tidak dilupakan oleh siswa, yang selalu ditunggu oleh siswa, yang mau mendengarkan kesulitan yang siswa hadapi, menjadi panutan, berakhlak mulia, dan menjadi teladan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.